Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia A. Saya dari kelas 7D. Bab 10. Islam memberikan kemudahan melalui sholat jamak dan qasar. Sholat jamak adalah mengumpulkan dua sholat fardu dan dikerjakan dalam satu waktu. Dalam mengerjakan sholat jamak, perlu diperhatikan waktu sholat yang boleh dijamak dan tidak boleh dijamak. Di antara waktu-waktu sholat yang boleh dijamak adalah sholat zuhur dengan asar dan sholat maghrib dengan isya. Sholat jamak dibedakan menjadi dua macam, yaitu jamak takdim dan jamak akhir. Contoh jamak takdim. Jamak takdim adalah dua sholat fardu yang dilakukan pada sholat waktu yang awal. Cara melaksanakan sholat jamak takdim yaitu 1. Mendahulukan sholat fardu yang pertama lalu sholat yang kedua. 2. Berniat jamak takdim dan dikerjakan berturut-turut, tidak boleh diselingi perbuatan. 3. Setelah melaksanakan sholat zuhur, langsung melaksanakan sholat asar. Begitu juga setelah melaksanakan sholat maghrib, langsung melaksanakan sholat isya. Contoh, sholat maghrib dan isya dikerjakan pada sholat maghrib. 2. Sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur. Jamak takhir. Jamak takhir adalah dua sholat yang dikerjakan dalam satu waktu, yaitu pada waktu yang akhir. Cara melaksanakan jamak takhir yaitu 1. Tidak disyaratkan harus mendahulukan sholat pertama. 2. Boleh melaksanakan sholat pertama baru melakukan sholat kedua atau sebaliknya. 3. Berniat jamak takhir dan dikerjakan berturut-turut, tidak boleh diselingi perbuatan lain. 4. Setelah melaksanakan sholat asyar, langsung melaksanakan sholat zuhur. Begitu juga setelah melaksanakan sholat isya, langsung melaksanakan sholat maghrib atau sebaliknya. Syarat sah sholat jamak. 1. Berniat ingin mengerjakan sholat jamak takdim. 2. Sholat jamak takdim dikerjakan secara berurutan. 3. Tidak diselingi antara sholat yang pertama dan kedua. B. Syarat jamak takhir. 1. Berniat untuk mengerjakan sholat jamak takhir pada waktu sholat yang pertama. 2. Sholat jamak takhir dilakukan secara berurutan. 3. Antara sholat yang pertama dan kedua tidak diselingi apapun. 3. Syarat diperbolehkan melakukan sholat jamak adalah: A. Pada saat sedang melakukan perjalanan jauh, jarak tempuhnya tidak kurang dari 80,640 km. B. Perjalanan dilakukan bertujuan baik, bukan untuk kejahatan dan maksiat. C. Sakit atau kesulitan. D. Sholat di jamak, sholat adaan tunai, bukan sholat qada. E. Berniat menjamak ketika takbiratul ihram. Saya akan menjelaskan tentang B. Sholat qasar. Pengertian sholat qasar adalah meringkas bilangan rakaat dalam sholat fardu. Dari 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Syarat sah sholat qasar. Seseorang dinyatakan sah dalam mengqasar sholat apabila telah memenuhi syarat-syarat berikut ini. A. Berniat ingin mengqasar sholatnya. B. Sholat qasar meliputi sholat yang diperbolehkan untuk diqasar, yaitu sholat zuhur, asar, dan isya. 3. Orang yang diperbolehkan mengqasar sholat. Tidak semua orang diperbolehkan. Perjalanan yang ditempuh memenuhi syarat untuk mengqasar sholat, yaitu 70,68 km. D. Perjalanan yang ditempuh bertujuan misalnya bersilaturahmi, berdagang, atau menuntut ilmu. 3. Orang yang diperbolehkan mengqasar sholat. Tidak semua orang diperbolehkan mengqasar sholat. Seseorang diperbolehkan mengqasar sholat apabila dalam keadaan sakit, tidak aman, atau dalam berpergian jauh. C. Sholat jamak qasar. Dalam kondisi tertentu, keringanan yang berupa sholat jamak dan qasar dapat dilakukan secara bersamaan, yaitu sholat jamak qasar. 1. Pengertian sholat jamak qasar. Apabila berpergian jauh, seseorang diperbolehkan mengerjakan sholat dengan jamak dan sekaligus mengqasarnya. Maksudnya, mengerjakan 2 sholat fardu dalam satu waktu sekaligus meringkas bilangan rakaatnya, baik pada awal jamak takdim maupun pada waktu akhir jamak takhir. 2. Cara mengerjakan sholat jamak qasar. Cara mengerjakan sholat jamak qasar sebagai berikut. A.
Salat zuhur dan asar. Cara mengerjakannya yaitu salat zuhur 2 rakaat, kemudian lanjutkan salat asar 2 rakaat. Maksudnya mengerjakan 2 salat fardu dalam satu waktu zuhur, jamak takdim kasar, atau dalam satu waktu asar, jamak takhir kasar. Bacaan dan gerakannya seperti salat fardu yang berbeda hanya niatnya saja. B. Salat maghrib dan isya. Cara mengerjakannya yaitu salat dahulu 3 rakaat, kemudian lanjutkan salat isya 2 rakaat. Salat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu maghrib, jamak tahdim kasar, atau pada waktu isya, jamak tahir kasar. Bacaan dan gerakannya seperti salat fardu. 3. Hikmah salat jamak kasar. Beberapa hikmah salat jamak kasar antara lain adalah: A. Tidak memakan waktu yang banyak karena salat 2 waktu dikumpulkan jadi waktu dan diringkas menjadi 2 rakaat. B. Hati merasa tenang, tidak gelisah karena sudah dapat melaksanakan sholat yang merupakan kewajiban setiap orang Islam. C. Tidak merasa takut apabila berhadapan dengan musuh karena sudah melaksanakan kewajiban sholat. D. Merupakan keringanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kesempatan itu perlu disyukuri. Ya, tentang bab 10, Islam memberikan kemudahan melalui salat jamak dan kasar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.